Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga Rabu 25 Agustus 2021. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap hadirat Tuhan yang hadir dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Angkatlah pujian untuk segala karya-Nya yang besar. Tunduklah dalam doa bersamanya dalam tiap pergumulan yang tengah kita alami. Mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 16, bait pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Mari berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami setiap hari. Engkaulah Tuhan yang senantiasa membuka diri atas setiap permohonan doa kami. Tiada pernah terlambat pertolongan Tuhan hadir bagi kami. Kiranya semua kasih dan kebaikan yang Tuhan nyatakan ini semakin menguatkan iman kami senantiasa. Berkatilah kami dalam ibadah ini ya Tuhan, sebagai tanda kesungguhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai 7. Yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat yang gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati sorot. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang menerima kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya.
Juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia Juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia Juru selamatku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terangilah kehidupan kami melalui sabda-Mu yang kudus. Kiranya melalui firman-Mu, hidup kami dapat diarahkan untuk berjalan dalam kehendak Tuhan yang baik. Bimbinglah kami dalam Roh-Mu yang kudus, agar dapat memahami dan menerima kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Di dalam kasih Kristus sebagai firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 3 sampai 13. Mazmur pasal 91 ayat 3 sampai 13. Yang menyatakan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pandemi COVID-19 ini merebak di tengah-tengah dunia, semua orang hadir dalam kecemasan dan ketakutan.
orang tidak lagi bisa menganggap sepi akan ancaman pandemi ini. Semua orang, termasuk orang-orang Kristen, berusaha untuk menyikapi situasi ini sesuai dengan apa yang mereka pahami. Ada yang menyikapinya dengan ketakutan yang berlebihan. Ada lagi yang lain yang tampak tenang karena meyakini bahwa wabah atau tulah itu tidak akan menimpa kehidupan orang yang beriman. Kalau kita lihat pemahaman yang kedua inilah yang seringkali didasari oleh pemahaman terhadap teks yang ada di dalam Mazmur 91 ini. Dan ini tidak hanya pada zaman sekarang ini saja, bahkan pada zaman-zaman sebelumnya pun, baik di kalangan orang Yahudi ataupun juga pada kehidupan orang Kristen di zaman-zaman sebelum kita, mereka juga menjadikan teks dalam Mazmur 91 ini sebagai penopang, atau bahkan ada juga yang menjadikannya semacam doa atau mantra yang menjadi bacaan wajib ketika terjadi wabah penyakit atau terjadi peperangan atau terjadi hal-hal apapun yang buruk dalam sejarah manusia. Mazmur 91 menjadi sebuah bacaan yang sangat ngetren pada saatnya. Dan mungkin juga pada saat ini Mazmur 91 juga menjadi landasan. Lalu saudara-saudara, pertanyaannya kemudian apakah Mazmur 91 ini memang berbicara tentang janji perlindungan yang mutlak atas kehidupan orang Kristen dari bahaya? Nah, ini kalau kita lihat dalam situasi yang real, dalam realitasnya, ya kita lihat tidak demikian. Karena hidup orang Kristen itu tetaplah rentan berada dalam bahaya. Orang Kristen yang baik sekalipun bisa saja mengalami fitnah dari orang lain. Orang Kristen yang baik sekalipun bisa mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Rumah orang Kristen yang baik sekalipun bisa saja ludes dalam sebuah kebakaran. Orang Kristen yang baik sekalipun juga bisa jatuh sakit, termasuk terpapar COVID-19. Bahkan mungkin juga mengalami kematian. Jadi karena itu kita lalu bertanya, apa sebetulnya yang bisa kita pahami dari maksud penulis Mazmur 91 ini dengan baik? Saudara-saudara, pertama-tama mari kita lihat dulu konteks daripada Mazmur 91 ini. Aslinya sebetulnya Mazmur 91 ini tidak boleh kita lepaskan dari konteks yang ada di dalam Mazmur pasal 90. Mazmur pasal 90 dan Mazmur pasal 91 ini adalah satu kesatuan yang utuh. Berangkat sebetulnya dari mana? Dari doa Musa. Artinya bahwa Mazmur-mazmur ini berangkat dari inspirasi pengalaman keseharian yang dilihat dan dialami oleh Musa pada saat ia memimpin orang Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Dalam rentang perjalanan yang sangat panjang itu ada banyak sekali kesulitan yang dialami oleh orang Israel. Dan menariknya saudara-saudara, kesulitan-kesulitan itulah yang kemudian dimunculkan di dalam Mazmur 91 ini. Kita lihat di sana ada perang, ada penyakit, atau ancaman serangan binatang buas. Nah, itu adalah merupakan gambaran realitas apa yang menjadi tantangan dalam perjalanan di padang gurun. Dan saudara-saudara, pengalaman menghadapi berbagai macam kesulitan itu lalu kemudian ditarik pada satu kesimpulan yang didasarkan pada iman, yaitu bahwa di dalam semuanya itu Tuhan
adalah tempat perlindungan dan perteduhan bagi umatnya. Jadi di sini sebetulnya mau dikatakan bahwa sebenarnya Mazmur 91 ini tidaklah dimaksudkan untuk menyatakan bahwa hidup orang yang beriman itu tidak akan pernah mengalami kesulitan dan pergumulan. Tidak seperti itu. Justru yang dimaksudkan adalah bahwa Mazmur 91 mendukung fakta bahwa hidup orang yang beriman itu sama sebetulnya dengan orang lain yang tidak beriman. Bisa juga ada di dalam kesulitan. Dan yang menarik saudara-saudara, kalau kita maju sedikit ke Perjanjian Baru, bagian di dalam Mazmur 91 ini juga pernah digunakan oleh iblis untuk berusaha menjebak Tuhan Yesus dalam peristiwa pencobaan di padang gurun. Iblis mengutip, nah ini hebatnya iblis. Iblis mengutip bagian di dalam ayat 11 dan ayat 12. Dipakai sebagai dasarnya. Yang dikutip itu adalah janji ilahi bahwa Tuhan akan menyuruh para malaikatnya untuk menopang jalan orang yang benar sehingga ia tidak akan terantuk. Jadi karena itu kemudian firman Tuhan ini disorong oleh iblis kepada Yesus. Bukankah Yesus adalah orang benar? Jadi artinya dia nggak perlu takut. Kalaupun dia nanti akan melompat dari atap bait Allah, bukankah malaikat yang dijanjikan Allah itu akan melindungi dia? Dia tidak akan sampai jatuh ke tanah. Kita lihat respons Tuhan Yesus di situ. Tuhan Yesus memahami bahwa teks firman Tuhan itu tidak boleh ditafsirkan dan diterapkan secara sembrono. Nggak boleh sembarangan. Menggunakan ayat ini secara sembrono artinya sama dengan mencobai Tuhan. Nah sayangnya saudara-saudara, banyak orang Kristen yang mengalami proses gagal paham ketika membaca dan memahami maksud dari Mazmur 91 ini. Hal ini pernah terjadi dalam pengalaman seorang pendeta di Amerika. Ketika ia mengartikan secara harfiah, Tuhan akan melindunginya dari serangan ular tedung. Lalu kemudian dalam kesempatan ibadah, dia suruh seorang warga jemaatnya membawa ular tedung yang hidup. Lalu kemudian dia suruh warga jemaat itu supaya kemudian mengarahkan ular tedung itu agar menggigit lengannya. Si pendeta yakin bahwa ia akan selamat. Tapi yang terjadi faktanya hanya dalam beberapa menit setelah digigit oleh ular tedung itu, si pendeta mati. Atau mungkin juga pengalaman konyol seorang penginjil di Nigeria yang meyakini bahwa singa tidak akan menggigitnya. Lalu ia nekat memasuki kandang seekor singa di sebuah kebun binatang. Apa yang terjadi? Nggak perlu tunggu lama. Si singa langsung kemudian menerkam dan membunuhnya. Saudara-saudara, Mazmur 91 ini tentu saja tetap dapat kita gunakan sebagai firman Tuhan yang dapat menguatkan kehidupan iman kita dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi. Tetapi saudara-saudara yang harus kita ingat bahwa ini bukan janji bahwa kita takkan mengalami kesulitan dan pergumulan apapun. Tetapi yang ada bahwa melalui Mazmur 91 ini kita dikuatkan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita dalam setiap pergumulan dan kesulitan tersebut. Tuhan akan menolong menyertai kita hingga kita kemudian dilepaskan dari kesulitan dan pergumulan itu sesuai dengan rencananya. Nah, ini bisa kita lihat sebetulnya dipahami dalam kehidupan orang yang beriman yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Karena itu kalau kita lihat dalam ayat pertama dalam Mazmur pasal 91 ini dikatakan bahwa duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk dan bermalam bersama dengan Tuhan. Bukan sekedar lewat, tapi hidup iman yang diletakkan sungguh-sungguh senantiasa bersama dengan Tuhan. Jadi intinya diletakkan bukan pada sisi kita manusia,
tetapi harapan diarahkan sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Sama seperti yang kita lihat dalam pengalaman Tuhan Yesus tadi. Ia tidak membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Tetapi yang ia kemudian katakan adalah bahwa haruslah ada penggenapan dari rencana Allah. Nah, ini yang penting. Untuk apa memperoleh perlindungan tetapi gagal memenuhi panggilan Allah? Bukankah perlindungan dari Allah itu seharusnya ditujukan untuk penggenapan daripada rencana Allah, bukan rencana manusia? Jika Allah memandang bahwa kematian seseorang itu lebih memuliakan dia, lalu untuk apa dia memberikan kelepasan dari kematian? Namun jika kelepasan memang lebih bermanfaat bagi penggenapan rencananya, Allah pasti akan campur tangan. Intinya adalah, baik hidup atau mati, semua itu adalah untuk kepentingan Allah. Mana yang lebih memuliakan Allah, itulah yang seharusnya menjadi pilihan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap melihat Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhan kita. Mari kita terus mendekatkan diri kepada Dia. Jika sesuatu yang buruk tetap terjadi, itu bukan berarti bahwa Allah tidak lagi mengasihi kita. Tetapi Allah sedang melibatkan kita di dalam rencananya yang besar. Karena itu saudara-saudara, mari kita dengan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 91 ini, mari kita kemudian tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Berlindunglah di dalam Tuhan sebagai tempat perteduhan kita yang terbaik. Mari kita tetap semangat di tengah-tengah situasi kita pada saat ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan akan firman Tuhan, mari kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 445 bait pertama dan kedua. Saudara-saudara, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang di dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami datang menyerahkan kehidupan kami yang lemah di hadapan-Mu.
kehidupan kami yang seringkali mengalami keputusasaan, kehidupan kami yang seringkali mengalami ketakutan dalam ketidakpastian. Ya Tuhan, ketika kami boleh merenungkan akan firman-Mu, kami diajak untuk melihat Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan adalah tempat perlindungan dan tempat perteduhan kami yang sejati. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami mau datang kepadamu, menyerahkan seluruh beban kehidupan kami. Baik kami yang saat ini tengah mengalami pergumulan dalam sakit penyakit yang kami alami. Baik kami yang saat ini tengah bergumul dengan kondisi ekonomi kami. Bersama dengan kami yang bergumul di tengah-tengah usaha dan pekerjaan kami yang mengalami dampak akibat adanya pandemi COVID-19. Bersama-sama dengan kami yang tengah mengalami masalah dalam kehidupan keluarga. Bersama-sama dengan kami yang saat ini tengah mengalami pergumulan di dalam melihat kepastian akan hari esok. Kami datang menghadap Engkau ya Tuhan, membawa semua pergumulan kami ini. Biar kiranya kasih Tuhan Yesus akan membantu kami untuk terlepas dari semua masalah ini. Tetapi tentu saja bukan kehendak kami, tetapi kiranya kami juga dengan iman mengarahkan semuanya di dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang akan membuat kami semakin dewasa di dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah kiranya ya Tuhan, kami boleh senantiasa hidup bersama di dalam kasih-Mu. Baik dalam suka maupun duka, kami tetap dimampukan untuk senantiasa menikmati sukacita bersama dengan Kristus yang kasih-Nya sungguh besar dan ajaib di tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa di dalam kehidupan persekutuan kami pada saat ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga memberkati persekutuan yang kami bangun. Walaupun saat ini proses perjumpaan kami amatlah terbatas. Saat ini ya Tuhan, kami menjalani proses ibadah secara daring. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau tetap memberi kekuatan iman kepada kami. Kesetiaan untuk tetap senantiasa membangun kehidupan persekutuan bersama dengan Tuhan. Bila kiranya iman kami tetap dikuatkan melalui persekutuan yang kami bangun, dengan semangat tetap saling mengingat dan saling mendoakan satu terhadap yang lain. Kami berdoa ya Tuhan juga menyerahkan secara khusus juga bagi setiap orang yang saat ini bekerja sebagai tenaga medis dan relawan di dalam penanganan COVID-19. Ya Tuhan, lindungilah mereka, sertailah mereka dalam pelaksanaan tugas mereka, sehingga mereka juga tetap ada di dalam naungan kasih dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa negara kami. Biar kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati. Biar kiranya dalam pertolongan Tuhan, bangsa kami dapat dituntun untuk dapat terlepas dari pandemi ini. Kami juga berdoa dalam proses vaksinasi yang masih berjalan, Tuhan kiranya juga menyertai. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, biar kiranya akan terus dibangun dalam suasana yang damai, aman, dan sejahtera. Biar kiranya bangsa kami akan terus maju untuk meraih masa depan yang terbaik bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh doa kami hanya bersama dengan Tuhan. Bahkan juga bersama-sama dengan kami yang boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan pada saat ini.
baik kami sebagai presbiter yang melayani, organis, pemandu pujian, dan juga kameramen. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menerima persembahan pelayanan yang kami berikan, sehingga semuanya itu menjadi sesuatu yang indah dan layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa, ungkapan syukur dan permohonan kami, yang semua kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang menyatakan demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Kita pujikan Kidung Jemaat 403, bait pertama dan ketiga. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Bapa di surga, apa yang kami miliki dalam hidup ini adalah hasil dari pemberian tangan-Mu. Jika kami saat ini membawa persembahan syukur, maka tentu jumlahnya tiada sebanding dengan apa yang Tuhan telah berikan. Kiranya persembahan ini dapat dikuduskan untuk digunakan dalam pekerjaan
memuliakan nama Tuhan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam tuntunan hikmat Tuhan dan jadilah bijaksana ketika menjalani hidup setiap hari. Kidung Jemaat 445, bait yang ketiga. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jalan sedih nanti berhenti, Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia, purna sukacita, haleluya. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiran kita bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, penyertaan Kristus dan tuntunan Roh Kudus akan hadir dalam kehidupan kita semua, kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan kita semua.